Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, panitia, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita masih dapat menjalani hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Administrasi Publik yang Inovatif dan Berkelanjutan dalam Era Digital dengan fokus pada subtema pengembangan infrastruktur digital untuk pelayanan publik yang efektif. Hadirin yang saya muliakan, era digital bukan lagi sekedar masa depan. Ia telah menjadi realitas yang hidup berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan masyarakat kini bergantung pada koneksi, data, dan teknologi. Maka administrasi publik pun tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara yang lama. Pemerintah dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif. Salah satu kunci utama untuk mewujudkannya adalah melalui pengembangan infrastruktur digital. Mari kita lihat data yang menunjukkan urgensi perubahan ini. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tahun 2023 sebanyak 78,19% penduduk Indonesia telah menggunakan internet atau setara dengan 215 juta jiwa. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah kekuatan yang besar yang bila dikelola dengan bijak bisa mendorong pelayanan ke arah yang lebih maju dan inklusif. Namun pertanyaannya, apakah infrastruktur digital kita sudah memadai? Sayangnya jawabannya belum. Masih ada ketimpangan antara kota dan desa, pusat dan daerah yang membuat akses terhadap pelayanan digital menjadi tidak merata. Padahal dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah sudah menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pemerintahan yang berbasis digital. Hadirin yang saya hormati, mengapa pengembangan infrastruktur digital menjadi penting? Karena ia adalah fondasi yang inovatif dalam pelayanan publik. Tanpa infrastruktur yang kuat, seperti jaringan internet yang merata, pusat data yang aman, dan sistem informasi yang terintegrasi, maka pelayanan publik berbasis digital hanya menjadi mimpi. Coba kita bayangkan, seorang petani di pelosok Sumatera ingin mengurus perizinan usaha kecilnya. Tanpa akses internet yang memadai, ia harus menempuh perjalanan jauh untuk bertemu petugas dan mengisi berkas secara manual. Jika ia tidak memiliki semua akses digital, bagaimana jika dia memiliki semua akses digital? Semuanya bisa dilakukan dalam hitungan menit dari layar ponselnya. Nah, dalam konteks global, Indonesia juga tidak boleh tertinggal. Laporan UN e-Government Survey 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-17 dari 193 negara dalam indeks pengembangan e-government ini. Ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Bila kita serius, pengembangan infrastruktur digital dengan memperhatikan keamanan utama, keadilan, akses, dan penguatan kapasitas SDM, maka bukan lagi mungkin Indonesia akan melesat sebagai pemimpin dalam transformasi digital sektor publik. Hadirin yang berbahagia, pengembangan infrastruktur digital juga membuka ruang bagi inovasi sosial. Kita bisa membayangkan hadirnya platform terpadu untuk layanan kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan hingga pengaduan masyarakat. Melalui teknologi suara, warga yang sebelumnya tak terdengar kini bisa langsung sampai ke meja pengambil kebijakan. Ini merupakan bentuk dari demokrasi digital. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap tantangan seperti isu digital divide, rendahnya literasi digital, serta ancaman keamanan siber yang masih menghantui. Untuk itu, pembangunan infrastruktur digital harus dibarengi dengan pendidikan yang tepat. Sebagaimana dikatakan oleh Frederickson pada tahun 1990 dalam teorinya tentang public administration dan social equity. Pelayanan publik tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga keadilan akses. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Hadirin yang saya banggakan, mengembangkan infrastruktur digital bukan hanya proyek teknologi. Ia adalah investasi masa depan yang akan datang. Dan sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang besar dalam memastikan bahwa digitalisasi bukan hanya slogan, tetapi gerakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, marilah kita mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademik, dan masyarakat. Mari kita kawal proses pembangunan infrastruktur digital dengan semangat inovasi dan prinsip berkelanjutan. Karena hanya dengan itulah kita bisa mewujudkan administrasi publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat dan bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.